pertama. Nggak boleh lebih, meskipun kuda itu halal dan lebih mahal, nggak boleh. Kemudian yang kedua harus di waktunya. Nah, waktu kurban itu 4 hari. Tanggal 10 itu pun setelah sholat, sebelum sholat asar. Jadi Nabi dalam hadisnya begini, inna awwala ma nabda'u bihi yauman hada an nusalliha haq. Sebenarnya awal perbuatan yang kita lakukan tanggal 10 itu sholat dulu sebagai kurban. Faman fa'ala dzalika, yang kurban kafarat faqad asaba sunnah, maka telah sesuai sunnah. Wa man fa'ala qabla dzalika, yang kurban sebelum sholat, maka fa innahu lahmun qaddamu li ahli, itu dahulu keluarga enggak ada kaitan. Jadi sahnya ya setelah sholat itu awal. Berakhir nanti ba'da asar sebelum maghrib tanggal 13. Jadi tanggal 10 setelah sholat, 11, 12, 13 itu berakhir sebelum maghrib. Itu waktunya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu hewan tadi nggak boleh cacat. Dan cacat minimal yang haram nggak boleh itu ada 4. Pertama, nggak boleh buta salah satu matanya, apalagi dua-dua. Yang kedua, nggak boleh pincang satu kakinya, boleh. Maka kalau dibeli kambing itu pastikan sudah jalan. Pincang nggak boleh. Ketiga, nggak boleh sakit. Maka kalau dibeli kurban, bawa ahlinya, dokter hewan boleh tidak. Karena kadang-kadang kita orang awam nggak tahu gemuk, makanya ini dalam sakit. Banyak kejadian. Kapan tahun berapa terjadi di Jagir di keuangan itu, Jagir itu kantor keuangan itu sapi besar gemuk, ternyata ketika disembelih itu banyak ulat. Satunya karena di matanya ada indikasi sakit kan, katanya pakai yang ahlinya. Maka kalau kita beli kurban biasanya kita nggak tahu ya katanya gitu. Maka beli bawa ahli. Jadi nggak boleh buta pada matanya sampai kalau sakit nggak boleh kurus. Tempat cacat minimal yang nggak boleh. Tapi kalau hanya tanduknya patah itu makruh harus tetap boleh. Sobek telinganya itu syaratnya. Kemudian syaratnya lagi penyembelihnya harus seorang muslim yang sholat. Nah, itu ya. Nah, kalau berbicara pastikan syarat ya. Jangan tanya syarat, syarat dia mesti jawab syarat. Benar nggak syarat? Karena orang muslim nggak syarat, sembelihan jadi bangkai. Ya Pak. Itu syarat. Kemudian aturan yang lain bahwa hewan ini harus berumur. Kata Nabi, la tabahu ila musinah, jangan urut sampai umur. Umurnya berapa? Kalau unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Kecuali kambingnya jenis domba. Tapi mengatakan di Bukhari, la tabahu illa musinnatan illa ayya'alaikum fatabut zakat. Jangan korban kecuali yang berumur saja, kecuali sulit. Boleh domba yang berumur 6 bulan. Khusus domba saja. Domba itu yang biasanya bulunya bebek bul gitu ya. Kibas. Domba itu domba. Kibas Pak ya. Kibas itu domba. Itu boleh 6 bulan. Kemudian kadarnya untuk unta boleh bersyarikat 10 orang. Untuk sapi maksimal 7 orang. Tapi 1 orang itu sapi tidak boleh. Untuk kambing satu orang dan 1 keluarga. Maka biasanya kalau anak di sekolah-sekolah yang iuran itu nggak korban katian korban itu. Kan dulu 1 kambing itu. Nah, jadi kan anak-anak kadang-kadang iuran 1.000-an atau 2.000, nah itu latihan korban. Ini sedekah. Boleh sebelum subuh boleh itu belum sarapan. Nah, tapi kebiasaan sahabat kalau kurban itu 1 ekor kambing untuk dia dan keluarga. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari pernah tanya, karena doa yang indakum, gimana kurban pada saat kalian? Karena rajul minna yudahi bisati anduan. Para sahabat biasa kurban 1 orang atas nama diri dan keluarga kami. Maksud keluarga yang di bawah tanggung jawabnya ya istri, anak-anak. Kalau udah anak udah pisah,
keluarga sendiri nggak boleh. Jadi istri anak-anak yang tanggung jawabnya itu masuk keluarga. 10 orang pun nggak masalah. Tapi kalau 1 orang 1 kambing nggak masalah juga. Nabi pernah kurban dengan 100 ekor unta ya. Nah itu enggak, miskin 1 unta kambing yang 63 ekor sebelah sendiri. Kuat kira-kira Nabi itu 63, yang lainnya di sebelah. Yang ada Bukhari Muslim. Itu ketentuan hewannya. Nah berikutnya ada beberapa sunnah yang perlu kita perhatikan. Sunnah pertama yaitu bagi yang sudah ingin kurban, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh memotong rambut dan kukunya sampai hewannya disembelih. Wala yumsik an sya'ri wa atba. Nah ini di Indonesia ada yang memahami paman salah bertanya paman manusia orang. So, yaitu ada mengatakan yang nggak boleh itu memotong rambut dan kuku hewannya. Pernah dengar ya? Itu kesalahan fatal. Bertentangan semua ulama kita. Kalau kita ambil hadisnya juga sama. Jadi hadisnya begini. Idza ra'aitum hilal hijjati wa arada ayyudhiya fala yumsik an sya'ri wa tamari. Kata-kata ayyudhiya, duhaya itu kalau bahasa Arabnya masdarnya udhiyah itu muannas. Muannas itu maksudnya domirnya pakai apa? Ha. Padahal an sya'ri berarti pelakunya orang. Nah, itu yang kedua, kalau dikatakan itu yang harus dipotong, yang nggak boleh dipotong kuku dan bulunya atau rambutnya hewan, yang punya rambut hewannya. Ini kambing saja. Sapi mana yang potong? Dan kukunya mana yang potong? Maka sekali yang maksudnya kuku yang berkorban nggak boleh dipotong sampai disembelih. Tapi yang nggak boleh potong yang berkorban yang di atas ramakan boleh. Maka istri kita, anak kita itu boleh potong yang kita saja, karena arah dan yang mau saja. Termasuk orang korban boleh atas orang meninggal boleh ya. Nabi berkorban atas nama beliau dan atas nama umatnya. Yang berkorban umatnya adalah yang sudah meninggal, orang meninggal. Itu untuk ketentuannya. Dan berikutnya, jadi sekali lagi yang pertama, sunnahnya tidak boleh memotong rambut dan terus sampai korban. Kedua, sunnahnya menyembelih sendiri. Nabi korban menyembelih sendiri, dua sendiri. Kalau 100 yang 63 sebelah sendiri yang selebihnya dibedah oleh ahli. Tapi kalau enggak tega, yang boleh mewakilkan. Tapi sunnahnya menyaksikan. Jadi Fatimah itu ketika korban atau kumi fasyadi bangkit dan saksikan korban. Kemudian sebenarnya menyembelih itu sunnahnya kalau kambing dan sapi itu ditidurkan ke sisi kiri dan menghadap kiblat, bukan orangnya, hewannya menghadap kiblat. Untuk unta berdiri. Ketika kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid 22 ayat 36, Fasbirusmallah alias shawab, sebut nama Allah dalam keadaan berdiri unta pada wajah berjatuh kalau makan. Tidak unta berdiri kalau kambing dibaringkan berarti. Nah, dengan sunnahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pertama sunnah. Wajibnya, itu sunnahnya. Wajibnya harus dengan cara yang terbaik. Di antaranya mempertajam pisau. Wajib itu kata Nabi, Innallaha kataba, Allah mewajibkan al-ihsan untuk berbaik. Fa idza dzabhtum maka al-menyembelih yang terbaik. Maka nggak boleh menyembelih hewan dalam keadaan hewan itu capek. Angkut lama langsung turunkan nggak boleh. Allah mengatakan harus kasih makan dulu yang baru. Kedua, tidak boleh memperlihatkan di hadapan hewan yang belum disembelih. Itu nggak boleh, karena mereka biasa stres juga. Bahkan Nabi itu pernah suatu saat ada sahabat mau menyembelih ekor kambing, pernah sahabat itu mengasah pisau di depannya. Depan kambing itu, engkau telah mematikan 2 kali. Rasa pas dulu gitu. Pikir biasa mikir. Dan katanya itu berpengaruh pada
daging katanya walaupun bisa kamu. Jadi kemudian berikutnya kaitan dengan pemanfaatan dagingnya. Pertama, yang berkorban itu paling berhak untuk memilih apa yang akan dipilih. Dia boleh makan, bukan sudah makan. Milih, kalau Aisyah yang pilih boleh. Benar-benar. Kan asalnya orang itu sudah menyembelih sendiri kan. Kalau menitipkan ke panitia berarti dia wajib untuk memberikan biaya operasional karena menyuruh orang. Dan maka itu kalau kita panitia itu menerima amanah itu kita harus minta biaya operasional dari mereka. Jangan dialihkan dari kas masjid, nggak boleh. Nah, mereka. Ini karena mereka yang wajib menyembelih sendiri mengamanahkan kita berarti wajib membayar bahkan misalnya membayar panitia juga untuk memberikan panitia juga karena mereka yang mengamanah. Ya, jadi benar-benar selebihnya boleh disimpan dan sunnah disedekahkan dan dihadiahkan. Sedekah berarti orang miskin, hadiah beli orang kaya, termasuk non muslim yang harbi. Jadi Ibnu Umar itu Abdullah itu kalau korban setelah kalau tanya tangga kita Yahudi udah kasih belum? Jadi yang penting non harbi yang bukan orang non muslim yang nggak memusuhi Islam, itu boleh kayak hadiah. Sedekah orang miskin hadiah kepada mereka termasuk orang kaya pun. Tapi tentunya ini sekali lagi tentunya yang paling utama orang miskin dulu. Yang masih dulu yang penting karena ini sedekah dan sedekah. Dan kemudian sunnahnya hewan itu dibagikan di daerah di mana harta itu dihimpun. Jadi kita kerja Surabaya ke Surabaya, baru boleh dialihkan ke daerah lain kalau kebutuhan di sini sudah mencukupi dan sangat butuh. Jadi misalnya, nah kenyataannya di negara di kota-kota besar Surabaya, Sidoarjo rata-rata over. Satu masjid bisa puluhan ekor. Nah itu mestinya dipindahkan yang lainnya. Itu kan karena sunnah. Maka ini sama ya, sedekah zakat sama. Jadi Umar itu salah satu ambil zakatnya kan Mu'ad di Yaman sejak Nabi punya nih. Pada tahun pertama pemerintahan Umar itu semua harta zakat infak sedekah dihimpun oleh Mu'ad dibagikan penduduk Yaman. Cukup. Tahun kedua yang sekolah di Madinah, Umar dia Mu'ad. Anda saya pilih dari ambil di Yaman untuk mengelola untuk kemenangan. Kenapa Anda pilih di Yaman? Ya kalau yang sekolah sudah cukup berikan Madinah. Jadi boleh kalikan kalau sudah cukup. Itu bahwa berikutnya tidak boleh menjual bagian dari kurban. Kata Nabi, man ba'a jildat uhtiyati fal, barang menjual kulit di luar kulit maka tidak sah kurban. Kedua, tidak boleh memberikan jaga ongkos yang diambilkan dari kurban. Harus dari biaya operasional. Jadi ada sebuah rumus begini. Ali mengatakan, Amar Rasulullah SAW, aku malu putri. Nabi pernah mengutus aku untuk mengolah hewan kurbannya. Wa aku qasimah, dan aku suruh membagi apa? Luhumuha, dagingnya, suluduha, kulitnya, jinalah. Jadi kalau di negara Timur Tengah itu kalau beli unta yang musim dingin itu di atasnya ada kulitnya untuk menjaga memberi hangat agar tidak dingin. Nah kulit itu mahal. Maka Nabi kalau Anda beli unta kurban harus dibagi juga. Kalau ada tamparnya yang mahal dia bagi juga. Maka kalau ada mungkin ada orang titip kita tolong ini 3,5 juta untuk kurban satu orang kambing. Ternyata kita beli 3 juta, lebihnya berapa? 500. Itu harus dibagikan. Kenapa? Niatnya untuk kurban. Maka kita beli unta, niatnya untuk kurban. Ternyata ada jilalnya, nanti berbagi. Nabi maka itu nggak boleh. Jadi kata Ali mengatakan wa qasima luhumwa jumlu dan jilat wala uktil jajirosan mina wa inna manu'timin, dan kami dilarang aku untuk memberikan zakat bagian dari unta sebagai ekornya, tapi berikan dari infakan sendiri. Nah,
Namun para ulama mengatakan kondisi ketika kemudian bagian dari hewan itu nggak ternolong kulit di Indonesia rata-rata nggak bermanfaat. Kalau di Arab jadi rupiah. Maka itu harus tetap dibagi. Cuman masalahnya kalau sapi kulit sapi, satu ekor sapi orang dikasih jadi nggak bisa manfaat juga. Nah kalau sudah diberikan orang jual nggak masalah. Misalnya saya kalau dapat bagian 1 kilo daging, saya terima beli saya jual hak saya. Ya nggak boleh itu panitia menjual, pengkorbannya menjual nggak boleh. Jadi kalau dia kasihkan orang dari hak masing-masing menjual. Saya kasih saya jual, itu hak saya. Maka kalau nanti boleh diberikan orang jual nggak masalah. Cuma masalahnya kalau sapi berikan satu kalau kebanyakan. Gimana caranya? Jadi ada beberapa panitia begini. Jadi panitia yang sudah biasa dari partai korban itu sudah kira-kira sudah bisa memprediksi kira-kira nanti kita dapat mengelola berapa ekor kambing, berapa ekor. Nah kemudian setelah kita bisa prediksi itu kita sudah pastikan penerima siapa saja. Jadi sekali lagi panitia itu harus sudah punya data siapa yang menerima nanti. Sebab apa? Jangan sampai nanti kita menerima korban, tapi kita bingung membaginya. Sementara kita nggak boleh bagi kupon untuk agar mereka ambil. Jadi semua ibadah harta, sedekah, zakat, infak itu kita mengantarkan, bukan kita manggil bantu orang nggak boleh. Kata Nabi kan, tukhadu min wa turaddu, diambil orang kaya diserahkan kepada yang miskin. Maka kita mestinya mendatangkan, maka ada biaya perusahaan mahal untuk jaganya, untuk mungkin resepnya, itu mahal. Maka termasuk baginya itu datangnya mereka. Atau mungkin nanti di pos, mungkin Pak RT orang untuk warganya misalnya pos itu. Jangan sampai warga itu yang bagi itu nanti data terbuka, itu nggak boleh. Zakat termasuk zakat nggak boleh. Yang berkaitan mereka. Itu diantara beberapa hal yang berkaitan dengan cara pembagian. Itu mungkin sebagai mukadimah untuk saya yang inginkan ada dialog dari antum semuanya agar sempurna. Monggo silakan untuk sementara sebagai mukadimah itu, monggo kalau ada yang menambahkan bertanya silakan kita diskusikan. Mungkin monggo. Jadi kalau di praktek sahabat ada takbir, bahkan ada Umar itu kalau misalnya itu bikin kemah takbir yang lewat dengar ikut takbir. Jadi ada takbir itu mana yang paling utama, mulai 1 sampai 13 saja. Nah takbir di Indonesia itu ada 2 macam. Ada takbir umum namanya, itu sifatnya kapan saja di pasar-pasar, kendaraan, di mana saja umum sifatnya kapan saja. Ada dalam pokoknya tertentu itu mulai tanggal 9 Zulhijjah, hanya batas fardu. Jadi tanggal 9 Zulhijjah nanti setelah subuh kita salam nggak mikir dulu, takbir dulu. Tunggu sampai nanti asar tanggal 13 Zulhijjah itu mukonyatnya. Yang tertentu, yang umumnya bebas waktunya, mulai tanggal 1. Selebihnya puasa 1-9. Lainnya sedangkan sedekah perbanyak. Karena sedekah di Zulhijjah itu nilainya lebih dari jihad. Zikir, baca Quran, semua amal ibadah. Apa saja? Karena Allah kata, ma min ayat al-amal sholih, enggak ada amal kebaikan apa saja, bebas saja. Maka rencanakan dari sekarang kira-kira yang bisa kita optimalkan dan berapa. Karena nilainya satu amal lebih baik dari jihad. Padahal jihad itu puncak amal. Ada yang lain mungkin? Berkaitan dengan niat. Jadi tadi dikatakan yang kurban itu ada 2 ini ya, wajib dan sunnah muakkad. Ada 2 pendapat itu. Di satu sisi ada mungkin yang dimaksud dengan kurban yang sifatnya wajib itu karena nadar dan yang biasa, sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau yang wajib itu wajib kurban itu dagingnya pekurban itu tidak boleh. Ya, itu bagaimana? Itu satu. Terus yang kedua masalah hewan yang tidak boleh cacat. Ini berkaitan dengan PMK. Jadi kita sini rata-rata panitia semua ini. Kita ada beberapa jamaah. Dengan PMK, dengan penyakit mulut dan kuku ini. Ya. Kalau di sini dikatakan bahwasannya hewan itu sebaiknya tidak sakit ya.
Ini bagaimana menyikapinya? Jadi untuk sementara dua itu saja dulu. Baik, yang pertama kalau korban nadar itu semua sepakat wajib ya, kan nadar kan wajib. Ya. Nadar itu adalah suatu yang sunnah menjadi wajib. Maka nadar yang haram nggak boleh. Nadar itu suatu yang mubah yang sunnah menjadi wajib. Nah itu sepakat wajib itu jelas nadar wajib itu yang korban nadar itu nggak boleh makan yang bernadar. Kalau nadar untuk semuanya untuk orang lain. Yang masalahnya yang nadar biasa itu Abu Hanifah wajib. Nah, korban biasa. Oh iya. Itu Abu Hanifah wajib, tapi selainnya sunnah makan. Nah itu boleh untuk dia bahkan dia sunnah untuk makan. Kalau korban yang nggak boleh itu nadar saya yang boleh makan. Nah kaitan niat itu kan merupakan salah satu syarat amal ibadah. Sahnya ibadah kan niat. Yang niat siapa? Yang berkorban. Niat itu hati. Maka kalau kita datang ke panitia menyerahkan kambing, Pak untuk siapa? Panitia nggak perlu tahu. Sama kalau kita ke masjid tanya takbir, Bapak mau sholat apa? Nggak perlu tahu. Sama itu. Kan niat yang tahu orang itu. Terus siapa? Terus pulang aja lah. Termasuk untuk niat untuk siapa saja, nggak panitia nggak perlu tahu. Maka panitia itu kalau menyerahkan kambing nggak perlu dikasih nama-nama. Ada kambing ada Abi Muhammad, di sebelah Muhammad, kalau nggak perlu. Cukup. Karena yang tahu niat yang berkorban, bukan panitia, bukan penyembelih. Penyembelih hanya apa? Bismillah saja. Cuman gini, ya paham itu ya. Berarti kalau gitu kita panitia itu harus membedakan antara nazar dan tidak. Ya. Jadi begini, yang nazar yang harus mengasah tahu ada yang orang kita nggak perlu. Nanya juga. Nggak perlu kan? Nggak perlu juga. Masalah tanya awalnya, tapi nggak harus tanya. Karena apa? Kita itu menerima korban Dzulhijjah. Dzulhijjah itu nggak ada nazaran yang mestinya. Dan yang nazar itu maka orang tertentu, maka kalau nazar dia harus masih tahu mestinya. Atau nggak harus tahu nggak masalah juga. Yang penting dia nggak makan babinya. Jadi kita nggak harus tahu dia nazar kan. Dia kalau nazar nggak harus kasih satu orang lain. Yang penting dia nazar korban nggak makan babi. Yang kedua tadi katakan sakit. Dan sakit ini makanya sakit yang sakit. Jadi kata Nabi itu yang sakit keras ya. Ini sudah nggak makan. Nah itu. Kalau sakit-sakit gitu ini masalah. Makanya kalau kupingnya patah pun itu makruh saja. Nah, kalau enggak, nah, cuman cara-cara itu ketika kita sudah beli itu boleh. Di celah itu nggak boleh ketika kita belum beli. Dan setelah itu muncul baru boleh. Jadi ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud mengatakan, jadi instal kapsan diudhiyah. Aku pernah beli satu orang untuk aku korban. Pak asal berarti Pak lihat. Nah, aku pelihara. Apa ini pahanya dimakan oleh serigala. Padahal nanti aku sebenarnya ada bahi korban. Karena celahnya cacat muncul setelah kemudian. Maka sama kadang-kadang hewan itu kalau kita pelihara beri sama temennya. Dia kan kadang-kadang sama temennya taruh gitu. Kadang-kadang sampai kakinya nggak masak. Jadi nggak perlu cacat sebelum kita beli. Kita beli cacat baru itu boleh. Jadi ada yang lain di belakang. Ini apa? Proses berkaitan dengan sunnah yang berkorban untuk memakan dagingnya. Itu dia punya batasan meminta daging korban itu ke panitia sekian kilo, ada batasan dan mestinya panitia harus memenuhi tuntutan itu. Jadi kalau Nabi pas pesan ini kata Nabi kulu wadakhiru wa'akim, makan kalian yang korban, wadakhiru simpan sebagian akim. Syaratnya berapa? Dari pendapat dari hadis ini para ulama menyimpulkan seyogianya sepertiga untuk diperlukannya, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk haji. Itu para ulama aja. Kalau Nabi hanya mengatakan kulu wadakhiru wa'akim, makan, simpan, dan kemudian sebagian bagikan. Jadi sekali hari ini para ulama menyimpulkan seyogianya dibagi tiga. Kalau dia yang korban mau makan sepertiga saja. Sepertiga untuk hadiah berarti orang kaya, orang kafir, seperti untuk sedekah orang miskin. Itu
penjara. Tapi nggak ada ketentuan berapanya. Nggak ada. Tapi kalau nggak makan nggak masalah juga. Cuma di korban nggak masalah. Saya nggak ngambil. Tapi kalau ada pesan panitia harus hati-hati. Iya. Saya pengen sampelnya, panitia harus menyiapkan ini. Karena yang paling berat yang korban itu untuk memilih. Bisa dipahami? Ada yang lain nambahkan? Monggo. Terima kasih. Jadi tadi berkaitan dengan yang korban itu harus menyaksikan hewan korbannya. Jadi kadang-kadang kita korban itu diberikan panitia. Nah, kemudian kita kan nggak tahu saking banyaknya misalkan kambing ya. Nah, kambing banyak. Nah, makanya panitia memberi nomor kita supaya pas tahu bahwa korban kita itu nggak masalah. Nomor aja ya, nggak usah nama-nama Pak. Karena nama-nama itu nanti khawatir berwajib untuk orang kerja juga. Iya, nomor nggak masalah. Kami bisa nomor sekian nggak masalah. Atau begini, kadang-kadang kan bisa jadi justru kita sunnah nggak menyaksikan. Sunnah, karena yang sunnah itu kalau untuk kepentingan lain bisa ditinggalkan. Contoh mudah, Bapak kalau tahu itu sunnahnya menyebabkan darah wajib. Kalau menyakiti, sunnah itu harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Nah, ketika kita korban di kota-kota besar, Surabaya, kadang-kadang over Bapak. Terlalu banyak. Sebenarnya di kampung-kampung ada satu musola itu ada 3 ekor atau 2 ekor saja. Sunnahnya dipindah. Sedangkan berarti kita nggak menyaksikan kan untuk mengambil sunnah yang besar. Bisa dipahami nggak ya? Ada yang lain mungkin tinggal monggo. Monggo belakang. Kalau Idul Fitri itu kan zakat fitrah itu disunahkan bawa beras. Apakah kalau korban ini ngasih itu apa? Korban binatang. Jadi dalam Quran Sunnah ada ibadah harta itu bentuknya nggak boleh nilai, harus makanan. Pertama fidyah. Allah katakan surah Al-Quran 184 wa alladzi tunau fidyah itu apa? Soal miskin fidyah itu makanan orang miskin. Yang kedua adalah zakat fitri. Nabi kata untuk makan, zakat harus makan orang miskin, maka harus berasa. Yang ketiga adalah kurban. Nah, Allah atimu berikan untuk makan. Kadang-kadang orang pakai logika begini Pak. Ibadah nggak boleh ibadah. Kan Idul Fitri orang nggak butuh beras, nggak butuh uang. Sama. Kalau itu boleh kan? Misalnya Idul Fitri, saya kolesterol Pak nggak mau kambing, nggak boleh, uang saja boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau fidyah harus dalam bentuk makanan, boleh jadi, boleh pokok. Kalau Idul Fitri, ya zakat fitri harus makan pokok aja. Kalau kurban harus daging saja, nggak boleh. Kecuali kelebihan tadi ya. Misalnya orang titip 3,5 juta untuk 1 ekor kambing, ternyata lebih 500 itu boleh, bagian untuk uang boleh, kelebihannya. Kalau Abu Hanifah begini, kalau kulit nggak termanfaatkan, boleh dijual. Tapi harus dengan daging lah, apa nih? Tapi kalau ulama mengatakan kalau itu bahkan uang saja untuk tambahan orang miskin lah. Ya, ada yang lain nggak? Apa? Yang pertama hewan kurban itu yang jelas jantan atau betina pijat boleh. Jadi kurban langsung kurban akikah betina boleh. Tapi di Indonesia betina produktif nggak boleh. Ketentuan negara undang-undang. Tapi kalau dalam Malaysia nggak masalah. Maka dikatakan oleh para ulama mazhab, kalau Anda akikah atau kurban, kok ternyata janinnya terhadap 109 juga. Kalau mati halal. Jadi yang bisa begini Bukhari. Jadi penyembelihan atau benar janin itu penyembelihan ibunya. Jadi penyembelihan janin itu adalah ibunya. Itu hadis Bukhari. Maka dalilnya apa? Maksudnya nanti kalau kita menyembelih kurban atau akikah ternyata itu ada janin, maka jadi kalau mati dah halal langsung. Kalau hidup sembelih, kalau mati dah halal dan dibagikan. Jadi boleh kurban dengan betina, boleh atau segala macam. Yang itu syaratnya tadi nggak boleh catat dan umurnya memenuhi syarat. Yang kedua panitia menerima hewan kurban karena perlu kita serahkan ke suatu daerah atau suatu pondok. Maka
ada di pondok, pihak pondok meminta biaya ongkos untuk pemotongan. Itu bagaimana? Ini yang bisa. Jadi kalau kita amanah orang lain, kalau bisa nolak, mohon maaf Pak, kami nggak punya biaya orang bisa ya. Tapi sebelumnya sekali yang meramah itu mestinya juga berat untuk mendapatkan biaya operasional juga. Diambilkan dari uang korbannya. Jadi dari biaya harus dibebankan pada korban, bukan pada panitia. Karena pernah itu dia bawa amanah, dia petugas, dia mesti dapat fee dan dapat sekaligus. Cuma begini, jadi sekali lagi hewan korban itu nggak boleh untuk biaya operasionalnya. Panitia itu sebagai seorang muslim juga punya hak untuk mendapatkan bagian korban. Tapi nggak boleh kemudian makan siangnya dari korban. Berarti ongkos loh. Ya. Kecuali kalau makan siangnya diambilkan dari dia. Atau ada orang boleh sendiri. Ini hak saya nggak ambil, tapi untuk panitia makan siang masalah. Tapi kalau diambilkan langsung dari hewan korban yang itu belum diwariskan nggak boleh. Berarti mengambil ongkos dari korban. Tapi kecuali maka itu kalau begini saja panitia itu kan juga untuk makan siang juga dari hewan juga. Jadi yang korban bapak nanti ngambil haknya. Kalau nggak ambil, gimana kalau bapak nanti kami minta untuk makan siang panitia. Jadi minta Akadnya. angkat ada akadnya. Jadi bukan diambilkan di hewan korban yang berbak. Kalau itu seperti itu dia benar dapat mengambil ongkos makan siang dari korban. Nanti wakil satu aja. Ya. Wakil satu aja, korban aja. Bisa iya atau cukup mungkin ya. Karena biasanya di tempat kita juga gitu lah. Habis apa? Kami jadi mesti makan nyati dulu kan nyati dulu. Cuma biasanya kan ibu-ibu langsung ambil gitu. Ya, maka itu jangan diambilkan di itu. Akad kan orang kadang-kadang. Atau bagian panitia juga kan saya untuk makan siang bagi-bagi lah masalah itu. Tapi jangan diambilkan di korban yang berbagikan. Karena sebagai ongkos berarti ongkos bentuknya makan siang. Nggak ada yang lain kenapa gimana? Saya tadi disampaikan bahwa panitia itu berhak untuk dapat bagian daging. Apakah perlu sampai ada surat pernyataan dari korban bahwa rela ikhlas untuk bagiannya panitia? Perlu itu atau sudah otomatis itu? Otomatis dapat. Karena korban ini kan untuk siapa saja boleh. Orang kaya boleh kok. Panitia orang biasa juga. Apa enggak? Dan juga nggak mereka dapat hak juga. Bukan karena kepanitiaannya, ya, karena seorangnya ini. Jadi karena panitia karena orang. Jadi nggak pernah itu dapat. Panitia oleh dibayar kok. Oh, biaya operasional dhuwur. Ngomong, panitia dibayar ngono. Biaya operasional ini terkait dengan sapi patungan. Maka kita menjelaskan ke jamaah itu harga sapi sekian, biaya operasional sekian, apa kurang kita patok umpamanya 3 juta gitu, itu termasuk biaya. Jadi harus ada akad dari awal. Jadi bisa menjadi sekali lagi kalau jadi bapak kalau sapi kita nyiapkan, sebenarnya 1 ekor sapi untuk seorang 20 juta. Biaya operasional setiap orang sekian. Atau langsung saudara plus biaya operasional. Nggak masalah. Sehingga nanti kalau kita nanti beli 20 juta berarti masih lebih 1 juta untuk biaya operasional. Berarti mahal ya. Mahal. Nah, maka sekali lagi kalau kita menerima uang itu boleh ya. Dan menyiapkan kambing, menyiapkan sapi, tapi ini plus biaya operasional sekaligus. Kan dibebankan sekaligus saja. Kalau biaya operasionalnya itu ada yang pernah ada gimana? Kalau biaya operasional itu beli mas masjid, kan biaya operasional. Beda dengan korban. Maka jangan ini 3 juta untuk satu kambing. Itu berarti nggak ada biaya operasional. Harus semuanya lebih pun harus dibagikan. Tapi kan ini 4 juta plus biaya operasional. Berarti kalau kelebihan nggak masalah untuk yang lain. Nah, jadi sekarang akad itu menentukan hukumnya. Gitu. Berarti di awal kita sendiri, ini 3 juta itu sudah termasuk yang operasional. Ya, ada ini. Bukan untuk korban saja, korban saja berarti itu harus semuanya dibagi. Kalau biaya operasional sisa bisa masuk ke kota amal. Gimana? Bisa. Nggak masalah, biaya operasional kan bebas. Untuk siapa contoh salah paham kalau bisa. Atau untuk panitia nanti lah, main panitia capek lebih nggak masalah dibagi. Perlu dipikirkan itu. Ya. Jadi mempertegas ini. Jadi kita itu kan biasa
untuk patungan itu 4 juta per orang termasuk biaya operasional. Oke, itu clear ya. Nah, pada saat pelaksanaan harga sapi ini kan masih belum pasti kan? Turun ya. Ya. Kalau 4 juta itu kan berarti dapat berapa? 28 ya? Nah, 28 itu kadang-kadang misalkan bisa dapat sapi 24, bisa dapat sapi 26, Bisa dapat ini tergantung 30 ya. dari bagian pembelian gitu. Nah itu misalkan kita dapat harga 24 kan berarti biaya operasional 4 juta. Apakah itu diperbolehkan? Kan harga nggak mengikat kan? Boleh ya? Yang penting Akadnya termasuk biaya operasional. Yang penting angkatnya menentukan. Jadi Aman ya? jadi angkat itu menentukan. Saya contoh begini aja. Jadi misalnya saya contoh lain ya. Kalau dalam Islam itu tukar menukar emas itu ada perselisihan sedikit saja itu riba. Ya. Misalnya begini, kita ada orang ibu punya cincin itu patah 5 gram, tukar ke toko emas sama 5 gramnya tambah 1.000 riba. Tapi dulu akadnya, saya jual dulu. Nah, itu akad memperhatikan, akad menentukan. Ya sama lah, wanita laki-laki non mahram ketemu boleh nggak? Sama boleh. No, angkat langsung sah semuanya. Angkat menentukan. Mungkin ada yang lain silakan. Ya, gimana Bapak? Jadi dalam prakteknya kita biasanya panitia itu menentukan harga sapi patungan misalnya 4 juta. Tapi kemudian ada juga biaya yang kirim sapi. Yang kirim sapi itu ada biaya operasional sejumlah ini. Jadi kalau misalnya tadi itu ada kelebihan ini apakah? Makanya sekali lagi, maka panitia itu harus hati-hati dalam akadnya. Maka kalau menentukan harga itu langsung aja plus berus atau benar-benar diambil yang lain, diambilkan lain. Jadi kalau menurut saya lebih aman itu. Ini sekian plus berus lain ini. Itu Dipisah ya? Ya, Dipisah. Iya. Satu. Enggak sekaligus. Sekaligus, ya. Enggak dipisah. Ini sapi ini 20 juta itu udah plus biaya operasional. Silakan. Nah, itu lebih aman Pak, lebih aman. Jadi nanti termasuk nanti ongkos kirimnya segala macam tidak boleh. Iya. Memelihara lagi dan panitia. Tapi jangan diberikan sapi yang terlalu kecil. Itu ada. itu ada itu. Itu masuk urusan hati kalau itu. Ada itu. Jangan. Ya tahun mana gak nalik bang ngono. Gimana silakan ada yang melakukan. Untuk mengatasnamakan niat korban ini, tadi Pak Ustadz bilang kan untuk atas nama kepala keluarga. Kalaupun misalnya tanpa kurang-kurangnya ilmu, seringkali kan digilir atas namanya itu salah satu anak ini itu gimana? Kalau itu rugi Pak. Kalau misalnya satu rumah ini setiap tahun hanya bisa kambing. Giliran berarti yang dapatnya giliran 10 tahun sekali. Kalau setiap tahun yang beliau bapaknya itu sama saya keluarga semua dapat pahala setiap tahun. Jadi kalau mengatasnamakan misalnya istri gitu. Karena kurang ilmu lah. Kalau istri kan nggak ada, kalau istri nggak atas nama sendiri kan. Jadi berarti suaminya nggak dapat. Nggak dapat, anaknya nggak dapat. Tapi kalau atas nama suami semua dapat kan. Maka kalau misalnya yang punya uang istri kasihkan suaminya dulu aja. Ya gitu. Cerdas itu. Karena istri nggak bisa melaksanakan. Karena nggak jawabnya. Jadi ini bapak silahkan diberikan atas nama keluarga ya, tapi gitu. Istri salah. Kalau itu berarti orang tua kita sudah meninggal apa juga? Yang atas nama yang bebas tanggung jawabnya. Kalau yang meninggal nanti berikan sendiri. Jadi saya kambing atas nama orang tua meninggal. Sendiri berarti. Iya, nggak digabungkan. Oke. Tapi kalau keluarga ibu masih dapat. Ya nah, Ibu itu masih dapat. tanggung jawab kita nggak ada. Jadi begini sekali lagi yang dari tanggung jawab kita ya. Karena ibu bisa pisah dari kita bisa nggak kan? Ibu kayaknya mungkin sendiri dia, tapi kalau ibu mungkin udah tanggung jawab kita atas nama kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang satu rumah pernah. Sebagian ulama mengatakan, tapi saya sepakat tidak yang dia tanggung jawab kita, termasuk satu rumah. Bisa, termasuk misalnya ada saudara kita meninggal, anaknya tanggung jawab kita boleh.
ponakan kita oleh ibunya serahkan kita udah tanggung jawabnya tidak boleh. Ini adalah tanggung jawabnya semua. Gitu. Ada yang lain mungkin? Mertua saya sudah meninggal, Ustaz. Ya. Kalau misalkan saya berkorban, penting atas nama mertua almarhum atau mertua saya. Saya sendiri nih ya. Jadi gini, dalam Islam itu ada ibadah ada tiga. Pertama ibadah fisik. Contohnya sholat, jalannya puasa. Kaidah umumnya nggak boleh diwakilkan. Nggak boleh. Saya capek kalau sholat lapar puasa kan nggak boleh. Yang kedua ibadah materi, zakat, kurban, akikah, Wakaf. sedekah itu boleh diwakilkan atas nama Quran. Kenapa? Ali itu punya anak namanya Hasan Husain. Nah, itu siapa? Mbahnya. Wakil dia mbah Ali. Sama kalau misalnya bapak kita kaya misalnya, zakatnya bapak, zakatnya bayar orang kaya, itu boleh. Termasuk kurban tadi, saya kurban sama orang tua saya yang sudah meninggal. Yang anak itu atau bukan? Di situ Ayah ibu. sudah meninggal, ibunya masih hidup. Mending saya korban sama ibu mertua atau ayah mertua yang sudah meninggal. tergantung ya. Terserah. Apakah kalau saya korban atas ayah mertua itu gimana? Jadi dua-duanya boleh. Tinggal pilih saja. Atau beli dua kurban kali ke saja. Enggak mungkin ini Ustaz. Kan mertua meninggal yang laki-laki, ibu mertua masih hidup. Kemampuan ini cuma bisa beli satu. Lah ini biar dapat semua itu kira-kira di atas nama kerja. Nggak bisa ya kalau sudah meninggal masalahnya. Tapi kalau masih hidup Satu juga. sama ya. Kecuali kita. Kecuali beli satu ekor sapi. Satu ekor sapi. Itu kan 7 orang. Bisa. Kamu sudah ada orang Insya Allah kalau niatnya kuat dikasih itu. Dia ada yang lain mengirim bahan silakan. Ini sedikit melenceng, tapi masih dengan ibadah haji. Kan di Masjidil Haram sekian itu yang lebih lama di dalam Jadi ketika kita ke Makkah, Madinah itu musafir, boleh nggak kosor? Yang kosor itu sifatnya pilihan. Nabi itu pada tanggal 8 Hijrah itu Fatu Makkah, 8 Rajab kosor jamaah terus. Enggak, nenek orang lain Namun kita kalau nggak kita kenal. Makkah kosor, Itu sholatnya, sholat tangga itu kita nggak tahu. Sholat jamaahnya rugi. Padahal Rugi. disembelih dengan orang yang tidak sholat sama dengan bangkai. Awal-awal tadi ya. Sholat di masjid, karena rugi. Termasuk kadang-kadang begini, kan kita kalau ke Madinah tuh naik bis kan sekarang udah kereta 2 jam saja. Cuma tambah ongkos saja. Jadi kalau kita ke Makkah Madinah 6 jam, itu biasanya berangkat Madinah dulu. Nanti mesti istirahat di rest area untuk sholat termasuk maghrib, isya. Kalau saya enak, rugi. Jamaahnya saya nanti, ya kan? Coba kalau kita di rest area, pengadilan cuma 1 sholat saja, di Makkah 100.000 rugi Pak. 2 sholat maghrib isya berapa tuh? 200.000. Apalagi nanti kalau di Makkah kita kemarin jam 9 malam nanti kita masuk masjid langsung sholat. Bahkan bisa jadi nanti pengalaman jadi imam di Masjidil Haram. Pengalaman ini jadi pernah jadi imam di Masjidil Haram meskipun yang kita kan. Jadi pada berbangga-bangga sama mana rodoh lebih baik lebih pengalaman jadi imam di Masjidil Haram lebih keren katanya. Ini ada yang lain yang silakan dulu. Jadi kalau tadi kan disunahkan yang menguruskan makan daging yang hewan yang dikorbankan. Biasanya kalau kambing kan sesuai alamatnya, jadi ada nomor sesuai nomor diambilkan salah satu bagian dari hewan itu. Tapi kalau sapi terkadang kan enggak, kan bertujuan ya. Kadang nggak salah langsung diambilkan dari itu, jadi bilang sunahnya. Misalkan dari udah dicampur dulu dengan daging yang lain kan nggak tahu daging sapi yang dikorbankan. Jadi begini, kalau kita itu milih, ya milih kita sendiri kita bisa milih ya. Kambing. Tapi kalau diambil orang nggak boleh milih. Karena biasanya dipilih orang pemiliknya itu kan. Jadi sekali lagi kalau itu milik kita sendiri kita bisa milih. Tapi kalau kemudian nggak ketahuan, misalnya begini, kita tidak korban tapi kita nggak mau dari kambing, kita beli kambing
sapi nggak boleh milih, kan milik orang lain. Kan begitu. Kan milik kita kan kambing. Sementara kita nggak mau kambing, mau sapi, berarti milik orang lain nggak boleh milih. Bisa jadi karena bisa dipilih orang lain, kecuali belum dipilih panitia bisa. Ini bapak ada pak ternyata pak, tapi nggak boleh menentukan. Mau, tapi nggak bisa maksa. Tapi kalau milik sendiri kita bisa maksa. Bisa dipahami ya? Nah, satu lagi, saya gini, kalau yang saya bukan tukar, misalkan Tercampur. tujuh orang sapinya A, tujuh orang lain sapinya B. Kalau langsung disembelih dipisahkan artinya yang 7 orang kan harusnya sapinya A sebenarnya. Tapi yang terkadang panjangnya harus dipisahkan atau dicampur. Kalau dicampur kan mungkin yang 7 orang dapat sapi B yang dapat. Ya bisa jadi begitu. Maka panitia itu ketika ada pesan harus hati-hati. Ada pesan dari korban. Pak, saya milih sampelnya. Panitia harus Pak, Quran milih panitia. Maka panitia itu kan pembawa amanah. Maka amanah itu kalau ada pesan lagi, ada pesan, tapi jangan kita juga mengalami panitia itu mendirikan ibadah karena sudah ingin dapat pahala kan, maka ya harus siap malu tadi. Pahala kan, kalau malu nanti nggak jadi pahala nanti. Berarti kayaknya gini ya Pak ya. Atau halaman sampai yang 7 yang kuburan tadi potongan diambilkan dari itu dari panitia tekankan dulu ya, dan dicampur dulu jadi diambilkan dari yang sampai atas itu kan. Benar. Prioritas kan berkorban kan. Jangan ada dulu. Ada yang menambahkan mungkin. Ibu-ibu punya kakak dulu. Ibu ini sama ya. Enggak ada yang silakan yang nambahkan lagi. Saya nambah. Iya masih ada. Begini Pak, kalau yang A tadi yang B ya, terus kemudian kita dari panitia menyampaikan ke penyembelih, Bu, ini dagingnya mungkin bukan dari penyembelihan itu, kan kita ikrarkan di depan, itu nggak masalah. Nggak masalah. Lebih baik seperti mungkin kalau keliru mohon maaf kasih bapak. Kami bapak lucu. Mungkin bapak silakan Pak menambahkan. Kalau potongan sapi apa boleh? Boleh. Kalau potongan sapi Jadi tergantung teman-temannya yang kerjanya patungan, masing-masing pengen bahannya belakang semakan Kepala. Iya. Tapi kayaknya jarang yang milih. Jadi rata-rata aja. Serahkan rata-rata. Ada tapi tidak banyak. Iya nggak banyak. Misalkan nggak banyak. Ya, kalau milih mesti 16 ribu aja di rumah. Iya nggak. Kalau seandainya daging kambing itu kita olah dulu dan kita bagikan itu bagaimana? Sama akekah, kan sama akekah sebenarnya. Akekah bagian mentah juga masalah, cuma akekah jangan mentah, karena sedikit. Kalau korban butuh banyaknya, wanita mau masaknya kapan? Jadi korban terlalu banyak dan repot masaknya nggak repot. Masak kalau makan siang panitia aja, atau dibagikan repot. Ustaz, praktek yang ideal terhadap yang dimakan panitia itu biasanya seperti apa? Jadi sekali lagi paling aman itu kalau kita minta kan tidak semua korban ngambil haknya kan. Bapak nanti mengambil hak Bapak. Kalau enggak, gimana kalau kami minta hak Bapak untuk makan panitia? Itu paling aman. Daripada nanti kita panitia kalau yang satu orang apa dikumpulkan, depan nanti. Beli satu aja sendiri, dipotong duluan. Nanti mau ambil haknya ya. Kalau enggak, gimana kalau kami izin haknya Bapak kami ambilkan untuk makan panitia. Dan kalau rata-rata bisa silakan. Itu paling aman. Atau gini Sar, ada begini. Panitia menghimpun dari hewan kurban misalnya kambing ya, terhimpun 40 ekor. Pengadaan kan beli kan, biasa orang pengadaan kan ngenyang-ngenyang kan, ngenyang-ngenyang nggak dapat harga turun, tetapi dapat tambahan kambing. Nah, tambahan kambing itu haknya siapa? Ya, kalau tadi Pak sekali lagi, kalau yang menyerahkan semua untuk kurban itu harus dibagikan juga. Akadnya adalah
korban dan operasional. Enggak, maksudnya ini keterkaitan dengan Konsumsi. konsumsi itu tadi. Karena ada biaya operasional kan di situ. Ya pakai biaya operasional untuk makan siang berarti. Iya. Nggak masalah kali, nggak masalah. Itu boleh. Atau itu boleh. Atau begini ya. Jadi banyak ya. Peluang untuk wanita itu aman banyak. Contohnya kadang-kadang ada orang yang itu akekok. Karena ada tahu, itu dibelah pagi untuk sarapan boleh. Oh iya. Kalau bisa nunggu takdir. Dan akekok pas ada orang kan tempatan korbannya itu angkong ini pagi-pagi untuk sarapannya sebelum siang makan lagi mereka bilang apa seperti itu. Jadi lagi yang penting bukan dari korban itu aja. Itu aja. Mungkin bonus susah, beli 10 dapat 1. Iya itu pasti kan uangnya itu tadi kan berarti masuk operasional kan. Tapi sekali lagi kalau akadnya plus operasional. Ya, akadnya plus operasional. Itu yang paling aman. Ya, ada yang menambahkan kenangan? Menarik. Ya. Ya memang yang bisa diprogram itu masalah sulit. Ya, kalau kulit kita biasanya gini, kita serahkan ke panti asuhan. Jadi panti asuhan itu kan banyak kan, tapi sampai panti asuhan ya nggak tahu, kita kan di luar ini terserah. Seperti Ustaz tadi kan, apakah itu dijual atau apa? Apakah itu boleh? Jadi panti asuhan itu bukan, jadi penerima itu harus personal, bukan lembaga. Jadi harus menyertakan nama-nama. Iya, tentunya. Mas Zainur ya, itu sama zakat ya. Zakat itu kalau ada misalnya kita mengelola zakat, kok ada lembaga Harus ada nama. yatim piatu minta proposal zakat, itu harus akad. Ini bapak zakat untuk anak-anak yatim di sini miskin ya. Karena kalau terima lembaga nanti bisa aja untuk bangun madrasahnya. Zakat nggak boleh untuk personal, zakat untuk orang. Maka ada sekali lagi kalau kita menolak zakat, kok ada proposal masuk lembaga yang itu minta zakat, ya boleh, tapi akad. Ini bapak zakat untuk kepentingan anak-anak miskin. Bukan untuk kalau lembaga-lembaganya bisa jadi sebagian untuk biaya personal, ya itu nggak boleh. Termasuk penerima korban itu orang bukan lembaga. Jadi harus perorangan jelas ya. Masalah dihimpun dalam satu lembaga apa panti asuhan urusan internal dia. Iya, internal orang-orangnya. Terus yang terakhir Ustaz. Masalah bagian daripada hewan kurban itu biasanya kan kepala, terus kaki. Itu kan tidak terurus biasanya. Jadi termasuk jeroan itu silakan yang ambil. Oh, itu berarti bukan kategori ini ya. Jadi kepala jeroan itu di Indonesia aja, Pak. Ini kan dilarang untuk makan anjing teman-teman. Sama jeroan itu kan bahaya. Jeroan itu penyakit jeroan. Maka kalau kita panitia itu nggak boleh mencampur jeroan dan daging, nggak boleh. Harus sendiri-sendiri. Penyakit kan. Berarti kepala sama ini di luar ini jadi ya. Jadi jeroan lampunya di Indonesia saja. Di kota itu dibuang. Jeroan itu dibuang. Dibuang. Maka teman-teman sana itu, teman mahasiswa PKI itu kalau mau makan ke penyembelih, Pak minta hatinya rokoknya, gratis semuanya dibuang mereka. Masalahnya juga. Termasuk mana? Di sini itu jeroan juga mahal. Banyak orang jadinya. Kami juga mahal. Nah itu jeroan. Jadi sekali lagi orang itu Kaki satu loh, sapi 70.000. kalau kesehatan resepnya harus resep yang bukan daur ulang. Kepala. Jadi pastikan Kaki, harus yang bukan daur ulang, yang benih-benih itu bahaya. Yang jeroan kan sudah penyakit. out kan yang sering. Jadi kita masukkan dari resep jeroan itu Enggak bahaya. ada jeroan enggak. Penyakit Hati, paru. Masuk jeroan itu Dan nggak masalah. Tapi kan rata-rata pakai resep aja kan. Yang usus-usus buang lah. Pusat-pusat itu daur ulang semuanya. Itu bahaya. Dibagi dipisah lah. Resepnya pisah. Oke. Nggak ada yang lain, oke? Cukup? Udah cukup lah. Cukup ya. Baik, kalau cukup mungkin bisa sampaikan dan mohon maaf pada kita. Kalau ada sesuatu monggo di SMS saja nanti telepon saya nggak masalah. Nanti itu sekali lagi jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.